Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, mari kita berdoa. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum memasuki perkuliahan hari ini, saya akan menjelaskan beberapa hal terkait dengan perkuliahan geografi ekonomi. Untuk yang pertama, saya akan mata kuliah geografi ekonomi diampu oleh dua dosen, yaitu saya dan Pak Hoirul Amin. Pak Hoirul Amin memulai dari awal perkuliahan hingga UTS, sedangkan saya dari UTS hari ini hingga UAS. 50% 50%. Jadi, untuk mendapatkan nilai A, maka kalian harus optimal kemarin dengan Pak Hoirul Amin dan harus optimal dengan saya. Oke. Jadi, ketika kalian kemarin optimal, saya pun sekarang pun harus optimal. Tetapi bila kemarin kalian belum optimal, maka sekarang harus optimal jika tidak mau mengulang tahun depan. Ya, itu. Nilai saya terbagi menjadi 3, UAS, tugas, dan keaktifan. Yang paling penting adalah keaktifan. Walaupun di sini proporsinya hanya 5%, tapi nilai ini akan sangat membantu apabila nilai UAS kalian itu jelek ataupun bila nilai tugas kalian ada yang kosong atau tidak optimal. Nilai 5% ini akan meningkatkan nilai kalian di UAS dan tugas tersebut. Ya, jika kalian tidak aktif, maka tidak ada penambahan untuk nilai UAS ataupun tugas. Seperti apa adanya ketika dikoreksi. Nah, yang terpenting dari nilai keaktifan ini, karena saat ini kita tidak melakukan kuliah di kelas, maka nilai keaktifan tidak dinilai dari keaktifan kalian di kelas. Tetapi keaktifan ini dinilai dari komentar kalian yang relevan di dalam diskusi tiap kuliah di psikologi. Nah, kalian dinyatakan aktif bila kalian berkomentar melebihi syarat dari kehadiran. Sebagai contoh, kalian dianggap hadir bila kalian melakukan satu komentar terhadap topik yang didiskusikan dan mengomentari 2 komentar teman kalian. Nah, jika kalian sudah melakukan itu, maka kalian baru memenuhi syarat untuk kehadiran. Nah, kalau kalian ingin mendapatkan nilai keaktifan, maka kalian harus berkomentar lebih dari itu. Oke. Komentarnya adalah komentar yang relevan dengan topik. Bukan komentar yang hanya seperti contohnya. Lanjutkan. Saya setuju. Teruskan. Nah, bukan seperti itu. Tetapi komentar-komentar yang relevan dengan topik yang sedang didiskusikan. Untuk tugas yang saya nilai hanya tugas yang dikirim melalui submission tugas di psikologi. Oke, saya yakin karena kalian saat ini sudah psikologi semua prosedur ya, dari hampir semua dosen mungkin, maka kalian sudah paham cara submission tugas di psikologi. Atau yang kemarin sudah ikut kuliah geografi regional, geografi penduduk atau teori pembangunan dengan saya, silakan dilihat lagi cara submissionnya sama seperti ketika kalian mengupload jawaban UTS kemarin. Oke, yang saya nilai hanya yang ada di submission. Apabila kalian mengirimkan tugas melalui email, atau lewat inbox di psikologi, atau lewat update di psikologi, tidak saya nilai. Ya, jadi untuk menghindari itu silahkan submission di tugas di psikologi. Nah, untuk tugas yang paling penting adalah dilarang plagiat dengan teman-teman sekelas atau kelas lain. Apabila kalian melakukan plagiat, maka siapapun itu akan mendapatkan nilai 0 tanpa toleransi. Jadi saya tidak melihat siapa yang melakukan plagiat, siapa yang dicontoh. Oke, semuanya mendapatkan nilai 0. Jadi lebih baik mengerjakan sendiri tugas itu sesuai dengan kemampuan kalian. Nah, yang terpenting, yang sering kalian lupakan sebagai mahasiswa, ya, adalah melupakan kapan waktu pengumpulan dari tiap tugas. Setiap tugas saya ada keterangan mengenai batas waktu pengumpulan. 1 minggu, 2 minggu, jam berapa batas terakhir, silakan dibaca, dilihat. Oke, kalian mahasiswa teliti. Dimulai dari sekarang, baca setiap
keterangan setiap petunjuk secara teliti. Ya. Baca itu dan jangan telat agar kalian tidak mendapatkan pengurangan nilai. Bila kalian telat, maka kalian mendapatkan pengurangan nilai. Jika kalian lupa mengirimkan, maka tidak ada lagi toleransi untuk pengumpulan. Oke, tugasnya, foldernya akan tetap saya buka. Jadi kalian mau kirimkan kapanpun tetap ada. Tapi jika kalian sudah mengumpulkan lebih dari 2 minggu atau 3 minggu, sama saja seperti kalian tidak mengumpulkan tugas. Oke, dapat dipahami ya, bahwa tugas ada batas waktu, silakan dibaca. Oke. Selanjutnya, nilai tugas itu tidak hanya tugas yang untuk take home, tetapi juga ada pretest dan posttest. Nah, ini yang paling penting. Perhatikan baik-baik petunjuk pengerjaan dari pretest atau posttest. Baca petunjuknya. Jika ditulis hanya diizinkan 1 kali pengerjaan, oke, jadi kalian hanya bisa membuka sekali, kemudian menjawab, maka langsung dikerjakan, tidak perlu kalian melihat-lihat pertanyaan, kemudian googling, baru menjawab. Karena kalau di pertanyaan-pertanyaan itu ada batas waktu, maka kalian tidak akan diberi kesempatan lagi untuk mengerjakan untuk kedua kalinya. Nah, dan yang paling penting, jangan lupa jawabannya disubmit. Oke, sia-sia jika kalian sudah menjawab tetapi tidak disubmit jawabannya. Nah, ini yang paling penting. Jadi silahkan kerjakan sebaik mungkin, kerjakan saat itu juga. Tidak perlu kalian mencari-cari di Google untuk jawabannya. Karena ada pertanyaan-pertanyaan yang memiliki batas waktu pengerjaan. Oke, dapat dipahami. Jika telat pengerjaan, pretest atau posttest, maka kalian tidak diberi kelonggaran waktu untuk pengerjaan di waktu lain. Tidak mengerjakan, berarti tidak mengerjakan. Hal penting lain. Selama kuliah psikologi dengan saya, pastikan baca semua petunjuk. Ini yang paling penting. Semua bagian dari perkuliahan akan muncul satu persatu setelah kalian mengerjakan atau melakukan bagian sebelumnya. Oke, kalau ada pretest, kerjakan pretest, submit jawabannya. Kalau kalian tidak submit jawaban, maka materi kuliah berikutnya tidak akan muncul di psikologi akun kalian. Oke, jadi selesaikan satu bagian, baru muncul bagian yang lain. Ya, jadi kalau misalnya kalian tidak sampai di diskusi, berarti kalian ada yang salah. Tidak ada bagian yang tidak kalian kerjakan. Itu, dan kemudian psikologi kuliah saya hanya dibuka selama waktu kuliah yang sama dengan perkuliahan yang kalian lihat di STAR. Jadi kalau dimulai jam 1 jam sampai jam 2, berarti dimulai jam 7 sampai 8.40. Oke, 7 sampai 8.40. Setelah itu folder kuliah hari ini atau folder kuliah mata kuliah tersebut akan hilang. Jadi kalian tidak dapat mengikuti perkuliahan hari itu. Oke, dapat dipahami? Nah, jika ada pertanyaan nanti silahkan bisa ditanyakan melalui inbox dengan saya apabila ada yang perlu kalian diskusikan. Oke, itu. Pastikan kalian selalu membuka folder psikologi di waktu kuliah. Kuliah di psikologi tidak melihat hari libur. Jadi ketika tanggal merah, kuliah online tetap berjalan. Jadi tidak ada alasan kalian menyatakan, Pak, kemarin tanggal merah kemudian tidak ada kuliah online. Tidak ada. Semua kuliah dengan saya, kapanpun waktunya, selama itu belum waktu libur dari universitas, atau belum ada dari saya pengumuman menyatakan bahwa kuliah libur minggu depan atau tidak, maka kuliah tetap berjalan seperti bagaimana semestinya. Oke, di waktu yang sesuai dengan jadwal kalian masing-masing, di STAR masing-masing. Nah, selain itu yang paling penting lagi, silakan pastikan kalian sudah bergabung dengan kelas psikologi yang sesuai dengan STAR. Ya,
agar nilai kalian dapat masuk dan dapat keluar ketika nanti waktunya UAS selesai. Jadi kalau kalian ingin nilai kalian muncul, nilai kalian optimal, maka silakan sekarang bergabung ke kelas psikologi yang sesuai dengan di akun STAR kalian masing-masing. Ini outline kuliah Geografi Ekonomi. Mungkin untuk pertemuan 1-7 kalian sudah bertemu dengan Pak Khairul Amin. Ini semua yang sudah kalian dapatkan dari Pak Khairul Amin. Ya. Dan dengan saya ini materinya dari kutub pertumbuhan disparitas hingga aplikasi SIG dengan geografi ekonomi. Kurang lebih akan ada 7 pertemuan. Ya, sampai libur lebaran sekitar ada 4 pertemuan, berarti kita akan selesai sampai di interaksi wilayah. Kemudian dilanjutkan basis ekonomi sampai aplikasi SIG setelah dari libur lebaran. Oke. Itu saja untuk awalannya. Mari kita akan lanjutkan ke video berikutnya untuk materi perkuliahan